Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya. Silakan duduk. Iya, Kak. Ambil posisi yang senyaman. Baik, bagaimana kabarnya hari ini dari Pak? Alhamdulillah kurang baik, Pak. Saya bingung. Bingung kenapa ya? Ya itu, Pak, ada beberapa masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Tadi Mbak Rifa ini habis dari mana? Tadi dari kelas, Pak, habis istirahat tadi. Oh, sudah jam-jam istirahat? Sudah. Terus tadi saya makan, terus habis makan baru ke sini. Mbak Rifa sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum sih, Pak. Ini pertama kalinya saya ikut konseling. Oh, jadi ini pengalaman baru untuk Mbak Rifa? Iya. Jadi sebelumnya Bapak akan sedikit menjelaskan tentang konseling. Pengertian tentang konseling. Konseling adalah suatu bantuan yang diberikan seorang konselor, yaitu Bapak, untuk konseling, yaitu Mbak Rifa, untuk mengentaskan atau memecahkan masalahnya konseling. Di sini keputusan semua itu ada di tangannya Mbak Rifa. Jadi Bapak hanya mengarahkan untuk tujuannya. Iya, Pak. Dan di dalam konseling ada beberapa asas. Yang pertama, asas keterbukaan. Yang dimana Mbak Rifa itu harus menceritakan semua masalah Mbak Rifa yang terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu dimana Mbak Rifa datang ke sini dengan sukarela. Tadi Mbak Rifa datang ke sini dengan sukarela kan, tanpa ada paksaan dari teman-teman atau orang lain. Enggak ada sih, Pak. Saya kesini juga karena pengen cerita sama Bapak. Dan yang ketiga, asas kerahasiaan. Jadi gini, Pak, saya tuh merasa sedih banget, terus juga bingung. Soalnya kan nilai saya di akhir semester ini, di semester itu kayak jelek, terus anjlok, nggak kayak semester sebelumnya. Padahal kan saya sudah berusaha belajar semuanya biar nilai saya juga bagus dan juga optimal. Tapi ya masih tetap aja nilai saya itu belum maksimal. Akhirnya orang tua saya tuh marah. Kamu sudah berusaha, tapi nilai yang didapat tidak sesuai dengan harapan, dan juga orang tua jadi sering marah. Pasti berat untuk menghadapi hal seperti itu. Iya sih, Pak. Terus kadang tuh saya kalau merasa sedih banget tuh saya langsung nangis, terus saya langsung masuk kamar. Terus saya kayak berpikir, kenapa sih teman-teman saya bisa, tapi saya kok nggak bisa gitu. Saya merasakan betapa sakitnya perasaan itu, merasa gugup dan membandingkan sendiri dengan teman-teman, sampai menangis di dalam kamar. Itu pasti sangat menyakitkan. Iya sih, Pak. Saya juga merasa sedih banget. Terus kadang saya juga berpikir, kadang kan di rumah tuh bapak sama ibu kan marah. Terus marahnya tuh kayak membandingkan saya dengan kakak saya gitu. Ya kan, saya ke saya, kakak ya kakak gitu. Saya kan juga punya kelebihan, kakak saya juga punya kelebihan. Tapi kan kelebihan saya memang nggak di akademik, tapi di non akademik gitu. Bandingkan dengan kakak dan merasa mengecewakan keluarga, itu adalah beban yang sangat berat untuk ditanggung seorang remaja sepertimu. Tadi kamu menyampaikan mempunyai kelebihan. Bisa ceritakan lebih lanjut? Iya sih, Pak. Jadi saya tuh sebenarnya juga punya kelebihan, tapi di non akademik tadi. Jadi saya tuh kayak suka menggambar, terus buat poster, terus juga suka mendengar musik, terus kayak saya juga punya jiwa kepemimpinan kayak gitu. Wah, sangat banyak sekali ya bakat yang kamu miliki, mulai dari menggambar, membuat poster, musik. Iya sih, Pak. Banyak juga teman-teman yang minta bantuan ke saya buat membuatkan poster, terus kayak menggambar kayak gitu. Tapi di sisi lain orang tua saya itu menganggapnya penilaiannya itu kayak itu cuma main-main aja, gak serius gitu. Karena menurut orang tua saya yang bagus itu ya di akademiknya. Dan selanjutnya mungkin langkah kecil apa yang ingin Mbak Rifa lakukan ke depannya dari konseling ini? Mungkin setelah ini saya bisa memperbaiki beberapa yang harus saya perbaiki, Pak, seperti jadwal belajar saya, terus mengatur jadwal kegiatan
waktu yang lebih maksimal lagi untuk belajar agama saya dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan orang tua saya nggak marah. Saya itu sih Pak. Untuk selanjutnya untuk mengetahui perkembangan Mbak Rifa ke depannya, mungkin kita bisa mengadakan sesi konseling ke tahap kedua di hari apa ya Mbak Rifa? Yang tepat untuk Mbak Rifa dan Mbak Rifa juga tidak keberatan. Mungkin minggu depan gimana Pak? Soalnya mungkin minggu depan biasanya saya ada waktu luang dan untuk waktunya saya tentukan atau dari Bapak. Waktunya bisa Mbak Rifa tentukan dan Bapak akan menyesuaikan dengan waktunya tersebut. Baik Pak, nanti saya infokan kembali ya Pak saat saya mau mencoba pada minggu depan. Selanjutnya, apakah ada masalah lagi yang ingin Mbak Rifa sampaikan? Saya rasa cukup sih Pak dari Cukup, ya? beberapa masalah tadi saya rasa cukup. Terus bagaimana perasaan Mbak Rifa setelah melakukan sesi konseling ini? Saya merasa cukup lega sih Pak, soalnya kan sebelumnya saya takut, kayak ada rasa takut gitu loh sama orang tua, terus mau cerita ke saya juga takut. Yang awalnya saya pikir Bapak juga akan menyalahkan saya gitu, tapi ternyata enggak, karena mau membantu permasalahan saya dan saya bisa menemukan hal apa yang harus saya lakukan setelah ini. Saya berterima kasih juga dengan Bapak. Dari saya pribadi, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Mbak Rifa sudah mau datang ke sini untuk konseling sendiri tanpa ada paksaan. Itu Bapak sangat mengapresiasinya. Baik, mari kita tutup pertemuan konseling tahap 1 ini dengan bacaan Anda. Alhamdulillah. Oke, Mbak Rifa sudah boleh keluar. Ya kalau gitu saya pamit keluar dulu ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya.